Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabu Rehan Rabani dari Fakultas Febis, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya semester 3, dosen pengampu saya adalah Ibu Fauzia Yanis. Kali ini saya akan membahas tentang arus milenial budaya yang terjadi saat ini. Ya, di foto ini adalah kebudayaan yang ada di Indonesia. Masalah dasar dari pemahaman kebudayaan adalah tidak ada kesepakatan di kalangan pakar mengenai konsep kebudayaan. Hingga kini banyak perdebatan mengenai konsep kebudayaan yang belum menemukan titik akhir dan kian bervariasi. Istilah kebudayaan di Indonesia ini berawal dari serapan bahasa yang digunakan. Namun, budaya diyakini mengacu pada Sanskerta, yaitu abudaya, yang sudah dipertanggungjawabkan oleh beberapa antropolog. Budaya diyakini sebagai keseluruhan pola-pola tingkah laku dan tingkah laku berpola yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol, yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok manusia. Ada beberapa wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya yang mencakup nilai, gagasan, serta norma. Sistem sosial yang terdiri dari kompleks aktivitas dan tindakan berpola ini yaitu kebudayaan fisik, kesenian, bagaimana pandangan generasi milenial tentang kebudayaan, serta filosofinya. Kita tahu budaya ini tidak dapat dihindari, yaitu memiliki sifat yang dinamis. Artinya, kebudayaan akan terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Dinamika kebudayaan dapat melaju ke arah lebih baik atau bisa juga mengalami kemunduran. Generasi sekarang kesulitan dalam membedakan kebudayaan asli Indonesia dan cenderung merubah budaya yang ada. Secara garis besar, perubahan budaya disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa penemuan baru oleh individual kelompok di lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa penyerapan unsur budaya lain asing ke dalam budaya Indonesia melalui proses difusi kebudayaan. Penyebab generasi milenial merubah pandangan tentang budaya disebabkan karena faktor eksternal. Hal ini tentu menjadi bimbang. Di satu sisi kita sudah masuk ke dalam era globalisasi di mana tidak mampu menutup kemungkinan adanya kontak antar budaya. Dan di sisi lain kita harus berusaha mempertahankan keaslian budaya yang ada, entah budaya sikap, tindakan, kesenian fisik. Secara teoretik tidak dapat dipungkiri berkaitan dengan proses akulturasi. Memang lebih banyak unsur kebudayaan asing yang mudah diterima dengan logika oleh generasi milenial. Kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi membuat generasi milenial susah menerima sebuah budaya yang tidak masuk akal. Ada juga dampak positif budaya asing, yaitu yang pertama memunculkan kemajuan budaya. Pertukaran budaya bisa membuat budaya lokal menjadi ikon baru bagi warga asing dan membuka kesempatan budaya lokal dipelajari dan dikenal sebagai budaya internasional yang layak diacungi jempol. Kiat dan cara menyikapi budaya asing yang baik, positif, dan juga negatif bagi anak remaja. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi remaja, yaitu budaya asing yang masuk ke Indonesia yang berdampak baik bagi remaja. Salah satunya mampu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi dalam berbagai bidang. Apalagi remaja mendapat kesempatan untuk berlatih dan diberikan wadah sebagai media untuk menyalurkan ide kreatif yang inovatif. Selain bermanfaat, juga bisa membuka kesempatan bekerja pada saat mereka berusia cukup. Dan yang ketiga yaitu pertukaran budaya memberi kesempatan remaja untuk maju. Dampak positif dan negatif budaya asing bagi remaja lain yang bermanfaat mampu memberikan pemikiran dan juga sikap yang maju juga berkembang bagi remaja. Remaja menjadi lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab.
sehingga tidak mudah tertipu oleh kemunduran, kebodohan, dan juga kejahatan. Kemajuan budaya juga berpengaruh kepada kemajuan teknologi yang membawa remaja menjadi lebih inovatif. Kenali pengaruh budaya dalam perkembangan remaja sampai usia mereka dewasa. Yang keempat, ada remaja semakin pintar dan berpikir kritis. Tidak hanya memiliki sikap kreatif dan inovatif, remaja juga mampu berpikir kritis akibat dampak budaya asing yang masuk. Setiap hal yang tidak mereka ketahui atau tidak sesuai dengan budaya asal, mereka akan cari tahu mengenai mengapa, apa, di mana, dan lain sebagainya. Remaja jadi banyak tahu dan memiliki pengalaman baru tentang hal yang sebelumnya mereka tidak tahu. Di sini juga ada dampak negatif budaya asing. Yang pertama, hilangnya nilai budaya lokal dalam jiwa remaja. Hilangnya nilai budaya lokal seperti contoh menghormati orang tua, kebiasaan memberi salam kepada orang tua dan sebagainya. Oleh karena itu, jika tidak dibentengi dengan sikap komitmen yang tinggi, budaya asing yang buruk akan mempengaruhi jiwa remaja dengan cepat dan bisa merusak. Yang kedua, ada menurunkan rasa nasionalisme. Kebiasaan menggunakan budaya negara lain yang buruk bisa mengikis rasa kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri. Contohnya remaja yang suka dengan produk buatan negara lain dibanding dengan produk negara sendiri. Membeli makanan merek asing dan tidak mau mencoba makanan asli Indonesia. Dampak dan penyebab gangguan kesehatan mental dari faktor sosial budaya ini yang harus diwaspadai. Nah, di sini juga ada K-pop. K-pop ini banyak sekali digemari oleh kaum hawa yang ada di Indonesia dikarenakan mereka melihat cowok-cowok K-pop yang bisa dibilang notabene ganteng. Budaya K-pop ini mampu bersaing dengan kebudayaan Indonesia hingga sedikit menggeser posisi kebudayaan lokal. Remaja Indonesia cenderung mendengarkan lagu-lagu K-pop dan enggan mendengarkan lagu-lagu lokal. Penggemar K-pop seringkali melakukan hal-hal yang berlebihan atau fanatik. Para K-popers ini sering menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang tidak penting seperti mencari informasi seputar idola mereka dan rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton video musik idolanya. Para K-popers juga terdorong untuk mengikuti dan meniru kebudayaan Korea atau idola K-pop mereka, sehingga lupa akan budaya Indonesia karena telah digantikan oleh budaya yang menurut mereka lebih menarik. Masuknya budaya Korea di Indonesia sendiri berawal dari K-pop dan K-drama. Inilah banyak masyarakat yang menyukai hal ini. Karena fashion dan make up ala Korea sendiri sangatlah simpel dan terlihat elegan, terutama bagi anak muda. Cara menyikapi budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah dengan menyaringnya. Terlebih dahulu mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. Dan tetap menjaga, mempertahankan budaya sendiri. Contohnya satu, bersikap teliti dan kritis. Yang kedua, memperluas ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan norma Indonesia. Yang keempat, menanamkan kecintaan negeri. Dan yang kelima, bersikap moderat. Yang keenam, menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Yang ketujuh, bersikap selektif. Yang ke-8, meningkatkan potensi nasional. Dan yang ke-9, meningkatkan perkembangan mikro dan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir ada nomor 10, memanfaatkan forum kerjasama internasional. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk UTS Project Sosiologi Komunikasi. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.